PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Halo teman-teman PPI TV Podcast, berjumpa lagi dengan saya Dea Juneta di program acara PPI TV Podcast pastinya. Hari ini kita akan membahas yang lagi viral gitu ya, buat teman-teman yang punya TikTok atau Instagram juga mungkin udah sering lihat. Sekarang tuh lagi demam-demamnya drama startup gitu kan ya. Nah, hari ini tuh kita kedatangan tamu yang istimewa banget, yang kemarin tuh sempat exchange di Korea. Nah, buat yang penasaran siapa sih narsum kita hari ini, jangan di skip ya PPTV Podcast kali ini. Langsung aja kita bakal nonton videonya sebentar. Oke, silahkan operator. Wah, iya itu tadi videonya. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini kok yang mungkin udah pernah lihat video viralnya di TikTok, ini kok nggak ada suaranya gitu ya. Jadi jangan kaget teman-teman, karena kita takutnya ada copyright. Jadi nanti jadi harap maklum kalau suaranya kita matiin. Nanti kita ganti sama musik yang lain gitu ya. Oke, ya udah langsung aja kita sambut. Halo Pinky. Ini Halo. dia hari ini. Perkenalan dulu dong sama teman-teman PPI TV yang ada di rumah. Kamu ini siapa sih? Oke, halo semuanya teman-teman PPI TV yang ada di rumah. Kenalin, aku Pinky Bilika dan aku former marketing strategist intern di salah satu startup di Korea, dan juga aku salah satu exchange student di Kangwon National University di Korea Selatan. Gitu. Dan aku baru selesai internship dan studi aku. Wah, keren banget. Nah, tadi seperti yang teman-teman udah lihat ya di video sebelumnya yang udah kita tayangin. Tadi tuh Pinky kapan sih pertukaran pelajarnya baru tahun ini gitu. Tadi pas masa-masa pandemi ya kita lihatnya. Benar-benar. Aku berangkat baru waktu di pandemi itu lagi naiknya di Indonesia tapi belum ada, tapi di Korea itu naik-naiknya aku malah ke Korea. Terus di situ barulah mulai banyak gejala-gejala, maksudnya banyak sesuatu yang di luar dugaan terjadi gitu deh. Itu gimana sih Pinky awalnya gitu ya? Kok kamu bisa gitu berinisiatif terus dapat gitu beasiswa ke Korea gitu? Oke, aku mau cerita dulu kali ya ini. Nah, boleh. Jadi awalnya itu waktu aku semester 7, waktu masih kuliah, aku lagi mikir nih, aku tuh pengen banget kuliah di luar negeri, tapi aku ngerasa ilmuku tuh belum cukup memadai untuk kuliah di luar negeri. Nah, waktu itu kan semester 7 aku masih di Universitas Brawijaya, masih di Indonesia. Aku berpikir bahwa, aku pengen kalau misalkan lulus cepat, tapi kemudian di akhir semester aku pengen study abroad, exchange gitu. Jadi aku mulai siapkan pendaftaran, terus aku mulai buat lebih cepat buat ngerjain tesis aku. Nah, waktu itu akhirnya bulan Januari aku ada pengumuman bahwa aku keterima dapat beasiswa ke Korea, dan bulan Januari itu juga aku lulus dari S1-ku di Brawijaya. Terus akhirnya di bulan Maret aku berangkat ke... Suaranya sempat hilang ya kayaknya. Oh, suara sempat hilang ya? Jadi aku jelasin dulu buat teman-teman PPI TV, mohon maaf kalau kadang-kadang internetnya atau ada gangguan sedikit, karena kita ini dari berbagai belahan dunia, jadi harap maklum ya teman-teman kalau kadang-kadang ada suara yang hilang atau internetnya agak kurang, ada yang macet-macet. Jadi ya udah, silakan Pinky boleh lanjut lagi. Oke, jadi mungkin lanjut tadi masih yang macet-macet. Sekarang udah kedengeran belum suaranya? Udah kedengeran kok. Jadi awalnya waktu semester 7 itu kan aku berpikir bahwa aku pengen study abroad, tapi aku merasa belum mumpuni nih
belum punya ilmu yang cukup buat pengen study abroad, dan tujuanku dan cita-citaku masih belum terarah dengan jelas. Jadi aku mulai research, aku mulai cari tahu tentang opportunities yang aku bisa study abroad. Terus akhirnya di bulan Januari aku lulus kuliah dan aku dapat notifikasi juga kalau aku keterima buat study abroad ke Korea di bulan Maret. Jadi cuman renggang waktunya itu cuman 1-2 bulan ya? langsung gitu. Cepet banget. Nah, kamu tuh kenapa sih milih Korea? Apa karena kamu memang suka Korea? Kan kadang-kadang ada yang pengen Korea karena suka K-pop atau suka drama, terus jadi atau bisa udah belajar bahasa Korea sebelumnya. Kamu sendiri gimana sih, Pinky? Oke, Kak Dea, ini pertanyaan yang menarik nih. Uh, Soalnya setiap orang yang nanya ke aku, kenapa sih milih Korea? Apa karena kamu K-popers, atau kamu suka nonton drama, atau hal yang lainnya gitu. Sebenarnya ada 2 cerita di sini. Pertama, waktu itu aku SMP tuh nggak suka banget sama hal-hal yang berbau Korea. Oke, terus? Jadi aku benar-benar kayak nggak suka banget nih K-pop atau K-dramas. Aku nggak suka banget. Aku lebih ke Western gitu. Aku lebih dengerin musik-musik dari Western. Tapi itu berubah ketika aku di akhir SMA. Waktu itu lagi ada jam kosong dan aku lagi gabut pengen nih nonton film gitu. Terus aku penasaran kenapa sih banyak gitu teman-teman aku yang suka banget Korea, dan aku tuh nggak tahu mereka tuh suka karena ada hal apanya gitu. Dan aku mulai berpikir kalau misalkan orang lain ada yang suka dan banyak yang suka, mungkin aku harus tahu nih apa yang mereka suka dari hal-hal yang berbau Korea. Aku coba buat nonton filmnya, satu K-dramasnya. Kemudian ternyata aku tertarik kalau salah satu Korean drama itu mereka tuh seringnya tuh menceritakan sesuai dengan realitas yang ada di Korea. Oke, terus? Akhirnya dari situ aku berpikir, suatu hari nanti aku pengen deh nyobain study abroad ke Korea. Terus kebetulan karena aku majorku international relations dan tahun 2017 itu aku aktif organisasi, aku ditunjuk untuk jadi event koordinator buat menaungi acara antara study excursion antara Indonesia dan Korea. Akhirnya aku berkesempatan untuk ke Korea dan aku waktu itu aku jadi PIC, orang yang nge-handle partnership antara kampus aku dan UNESCO, kampus aku dan Samsung, kampus aku dan ASEAN Korean Center, dan beberapa universitas di Korea. Akhirnya dari situ aku pikir, wah aku pengen banget ke Korea lagi. Makin karena semangat ya jadinya ya. Iya benar, karena di Korea itu ternyata real life-nya bener-bener membuat kita tuh terpicu untuk menjadi orang yang lebih baik gitu, lebih produktif gitu. Terus selama kamu di Korea sendiri, ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu tuh, wah ini beda banget gitu sama kalau di Indonesia? Ada nggak sih hal-hal yang kamu kayak culture shock gitu loh pas kamu nyampe di Korea? Ada sih, tentunya pasti ada, karena kan Indonesia kebetulan negara berkembang ya. Kalau Korea kan negara maju. Yang pasti hal yang bikin aku culture shock itu bukan ke arah negatif, justru ke arah positif. Seperti transportasi umum, yang semuanya itu tersegmentasi dengan baik. Oke. Terus orang-orangnya lebih disiplin, lebih self-aware, terus lebih individualis sih, tapi mereka lebih bekerja keras gitu. Jadi merasa kayak, culture shock ini tuh lebih ke arah positif, bukan ke arah negatif. Jadi aku mencoba membaur ke arah-arah yang positif. Oke, terus kalau on time gitu, mereka on time juga nggak sih? Atau sama kayak di Indonesia, sedikit-sedikit jam karet gitu? Oke, aku mau bahas tentang on time ya. On time itu yang pasti on time banget. Oke. On time itu bahkan bus dan subway kayak kereta bawah tanah itu kita bisa ngedeteksi misalkan dia bakal datang jam 10.55, 10.57, 11.42, dan itu udah ada aplikasinya di Kakao Maps. Dan itu nggak pernah telat 1 menit pun. Tuh, berarti kalau kita terlambat ya udah ketinggalan gitu lah ya. Iya, jadi waktu kalau misalkan lagi mau kerja atau kemana, kalau pengen datang jam segini, itu benar-benar sampai lari-lari ke stasiun atau lari-lari ke halte kayak gitu, soalnya mereka nggak bakal nungguin kita, mereka bakal ninggal kita gitu. Jadi benar-benar tepat waktu. Oke, jadi kamu juga di situ diajarkan juga lebih disiplin nggak sih? Jadi harus bisa memanage waktu dengan baik gitu. Kalau nggak, kamu nggak bisa ikut tepat waktu juga gitu ya. Kalau kita nggak
belajar dari diri sendiri gitu, mempersiapkan. Oke. Tadi kan kamu udah cerita nih sedikit. Terus pasti teman-teman di rumah juga pada kepo. Gimana sih caranya gitu supaya bisa keterima? Mungkin kan kalau yang apply banyak nih, tapi caranya untuk bisa keterima gimana, Pinky? Oke, caranya buat bisa keterima sebenarnya satu. Menurut aku kita harus lebih nyusun strategi kita dari awal nih. Misalkan teman-teman mau 2 atau mungkin S1 atau mungkin study abroad exchange atau short course aja di jurusan apa yang kalian pengen gitu. Terus dulu universitas mana. Terus kalau mau ke arah situ, mungkin sedikit demi sedikit kalian harus menggali experience kalian misalkan di universitas yang sekarang di Indonesia atau masih SMA, mulai mau ke universitas bisnis, jadi harus ikut kompetisi bisnis atau seminar bisnis, lebih ke arah-arah yang mengarahkan kita ke tujuan kita itu. Oke. Dan fokus diri sendiri sih. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kan ini kamu yang orang Indonesia nih yang dapat kesempatan bisa internship lagi di Korea gitu kan. Ada juga nggak sih yang dari negara-negara lain yang ikut apply gitu untuk program beasiswa ini? Oke, kalau negara lain internship dan exchange-nya dua-duanya ada beberapa banyak negara lain. Mereka orang yang dari Indonesia. Kan yang di internship aku yang di Korea itu aku satu-satunya orang Indonesia gitu. Oh gitu, ih kere lagi, kece banget. Kece banget, keren banget. Oke, terus gimana nih? Kalau bahasanya sendiri kalian komunikasinya pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Korea atau gimana? Oke, kalau komunikasinya tentu pakai bahasa Inggris karena aku nggak bisa bahasa Korea, cuman aku bisa di Korea. Itu adalah hal-hal yang aneh ya menurut aku. Aku nggak bisa bahasa Korea, jadi waktu awal di Korea juga aku ngerasa kayak aku buta, nggak bisa apa-apa sama sekali, nggak bisa baca pun. Terus kalau kamu mau naik transportasi gitu gimana dong? Kan ada tulisan-tulisannya tulisan Korea gitu. Terus gimana dong? Kamu bisa survive Jadi gitu? Hebat aku banget. belajar Oh, gitu. Oke. Akhirnya belajar. Jadi kita komunikasi semuanya pakai bahasa Inggris, dan aku satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang yang belum fasih bahasa Koreanya karena aku baru belajar 2 bulan gitu. Iya ya. Itu dalam waktu yang sangat singkat banget lah ya gitu persiapannya. Oh, keren banget, mantep nih si Pinky. Wah, tuh teman-teman jangan pernah menyerah gitu ya. Belajar aja pasti nanti bisa juga gitu. Yang penting ada kemauan dulu ya dari diri sendiri gitu untuk memulai baru. Nah, oke. Terus gimana sih gitu keseharian kamu selama internship gitu ya di gimana sih? Ngapain aja? Ya. Oke, sebenarnya kalau keseharian, kalau misalkan ini nggak COVID-19, yang pasti aku bakalan setiap hari Senin sampai Jumat, every day will go to the office, but karena pandemi ya, karena COVID-19, akhirnya 3 hari itu pergi ke office, tapi 2 hari itu work from home. Oh, oke, kayak gitu. Terus kebetulan karena aku sebagai marketing strategis dan startup naungan aku yang tempat aku internship itu adalah mereka tuh masih mau launching produknya. Jadi masih banyak strategi-strategi yang mau di-launch. Jadi mereka belum dapat benefit dari hal-hal yang di-launchingkan. Jadi benar-benar masih dari nol gitu. Startup yang benar-benar masih dari nol. Jadi aku ikut mikir cara nge-launchingnya, terus strategi bisnisnya, kayak gitu. Benar-benar terjun ke cara berpikir gimana buat startup ini bisa berkembang di Korea. Terus lebih ke meeting-meeting, terus habis itu coba kolaborasi sama beberapa negara kayak gimana, karena startup aku ini lebih ke foreign startup. Karena yang punya itu bukan asli orang Korea, mereka yang CEO-nya itu dari blasteran Jerman Korea. Oh ya ampun, keren banget. Oh gitu. Oke. Terus tadi kan mungkin teman-teman bingung kok tiba-tiba udah mulai ke startup aja, Kak. Pinky ini kuliahnya kuliah apaan sih di Korea gitu? Mungkin ada yang tanya, Kak, Pinky sendiri kuliah apa sih di Koreanya? Ngambil apa? Oke, aku di Korea tuh ngambil International Trade and Business. Nah, itu ngapain tuh? Buat yang nggak tahu, ngapain sih belajar? Oke, buat nggak tahu. Nih aku sebenarnya kursnya itu bisa milih, dan waktu itu aku milih kursnya marketing, digital marketing, terus organization and development, terus ke global marketing lagi, terus international business English. Jadi lebih ke strategi bisnis, perdagangan, dan international business gitu sih.
Nah, itu dia tuh yang Pinky ambil ya teman-teman di Korea. Nah, sebelum kita nanti akan lanjut lebih dalam lagi ngobrol, ada yang banyak yang kepo nih soal biaya hidup di sana nih Pinky gitu kan. Eh, apakah kamu membiayai semuanya sendiri atau kamu dari beasiswa itu ada yang apa namanya full beasiswa atau gimana sih sebenarnya? Oke, jadi kalau awal nih, awal ke sana kan aku nggak berekspektasi bahwa aku bakal dapat internship di startup Korea nih. Ya. Dan beasiswanya itu cuma menaungi aku sampai aku selesai studi. Nah, kebetulan internship aku itu sampai aku selesai studi tuh aku masih ada internship. Jadi kan berarti aku harus membiayai biaya harian aku sendiri tuh. Nah, Ya. awal-awal masih dapat yang beasiswa dari universitasnya. Kayak misalkan tempat tinggal, living expense, asuransi, dan juga biaya hidup seperti makan. Nah, setelah aku selesai kuliah, itu aku kan kerja di startup itu. Kalau misalkan di startup Korea itu beda-beda sistemnya. Jadi mereka, perusahaan-perusahaan di sana itu bakal ngasih, ada yang ngasih gaji per jam seperti gaji part-time di Korea pada umumnya. Ada yang juga mereka ngasih stipend money. Stipend money itu seperti biaya hidup transportasi, lunch, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan aku kebetulan dapat yang stipend money itu. Terus aku kumpulin, jadi biaya hidupnya di cover sama waktu aku kerja di startup itu, gitu. Oke, nah buat teman-teman yang kepo nih ya, berapa sih Kak Pinky apa namanya salary-nya gitu ya. Nah buat yang kepo langsung aja kita lanjut ke part 2. Oke. Sampai jumpa di part 2 teman-teman. Oke. Nah, yang udah nonton part 1 pasti penasaran kan, kemarin kita sempat stop karena membahas tentang berapa sih jumlah beasiswanya, apakah Pinky ini dapat full beasiswa atau enggak. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Ada yang nanya nih, katanya dikasih berapa sih jumlahnya? Banyak yang kepo, berapa sih kalau dirupiahin gitu. Oke. Ini karena kebetulan aku tuh beasiswanya tuh bukan dari KGSP ya. Kalau beasiswa KGSP itu sebenarnya syaratnya itu mereka partner university dari universitas yang ada di Korea ataupun mereka yang punya topik holder. Jadi topik itu semacam TOEFL atau TOEIC yang mereka itu ada sertifikasi bahasa Koreanya. Jadi mereka ada bahasa Koreanya. Nah, seperti yang teman-teman aku kasih tahu nih, aku nggak bisa bahasa Korea sama sekali nih dari awal. Cuman punya niat aja nih buat niat belajar gitu. Jadi beasiswa dari kampus. Nah, namanya itu KIPAIS Scholarship. Oke. Nah, beasiswanya itu nge-cover SPP di sana kurang lebih itu sekitar 3 juta won atau kurang lebih hampir 40 juta rupiah. Wow, keren banget. Dan juga asuransi sebesar 100 juta won yang kurang lebih hampir 1 miliar. Terus ada biaya asrama juga full 1 semester itu kurang lebih sekitar 900.000 won atau sekitar 14 juta rupiah. Dan juga ada dapat 2 kali atau 1 kali sampai 3 kali makan dalam weekdays. Jadi cuma Senin sampai Jumat aja. Gitu. Wow, keren banget Pinky. Terus tadi kan kamu ada sempat ngomongin soal asuransi. Berarti kalau misalkan lagi sakit terus mau ke dokter gitu, kamu bisa pakai asuransi tersebut gitu tanpa harus membayar sepeser pun gitu ya berarti. Benar banget. Jadi kebetulan itu aku beruntungnya di situ sih karena kan lagi pandemi ya. Iya kan bener saat masa-masa COVID nih. Lagi serem-seremnya, lagi banyak penyakit-penyakit ini itu yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang dan aku ternyata dapat asuransi berupa kesehatan gitu. Jadi kalau misalkan aku ada sakit demam atau jatuh atau ada apapun, kalau misalkan ke dokter ya nggak perlu bayar lagi gitu. Wah, tuh gila luar biasa ya. Sampai di cover sampai yang sedetail itu gitu. Oke, sekarang gimana sih cara kamu gitu ya bisa beradaptasi sama teman-teman sesama yang lagi intern kan kamu bilang di startup Korea gitu, dan lingkungan baru yang pastinya jelas berbeda banget gitu ya sama yang di Indonesia. Gimana sih cara kamu beradaptasi? Oke, beradaptasi dengan teman-teman yang benar-benar baru ya, sama aku nggak pernah jumpain sebelumnya.
Yang pertama, aku lebih meyakinkan diri aku bahwa aku kesini tuh ada tujuannya, aku belajar, aku punya value. Karena kadang kalau ada orang yang mau membaur nih, punya teman ke orang lain, mereka insecure dulu kan. Pasti ya, pasti. Insecure Ya, dulu. tujuan. Aku mungkin kurang ini nih, kurang ini. Bahkan teman-teman aku semua rata-rata itu waktu sana itu udah 2 tahun di Korea, atau mereka udah lancar bahasa Koreanya gitu kan. Dan mereka lagi S2, mau S3, dan pokoknya orang-orang yang hebat-hebat banget deh. Ya, Tapi aku nggak mau menurunkan value aku, di situ lebih kayak nge-embrace myself, dan lebih apa sih, lebih terbuka, lebih enjoy, lebih sering sharing-sharing aja. Akhirnya punya banyak temen deh di sana. Padahal awalnya tuh bener-bener aku struggle buat cari temen. Kebetulan karena pandemi juga ya, kelasnya kan online kayak gitu. ya. Akhirnya lebih ke, oh sedikit demi sedikit aku punya beberapa temen, dan itu kebanyakan foreigner sih. Gitu. Oh, oke. Keren-keren. Terus ada hal baru nggak sih yang atau pengalaman gitu yang sangat-sangat berkesan gitu buat kamu ketika saat kamu intern ataupun saat kamu lagi exchange studi gitu di Korea? Hal-hal yang paling berkesan, aku tuh bingung kadang ngingetin kalau misalkan 1 atau 2 hal yang paling berkesan, karena Banyak ya. semuanya berkesan. Cuman ada satu hal yang bikin aku kayak kaget gitu loh. Ternyata di Korea tuh orangnya benar-benar individualistik banget. Oke. Kenapa Jadi nih kalau kamu bilang individual? Kenapa? aku tuh waktu awal banget ke Korea nih, Iya, yang tahun 2020 ya, karena kan awal ke Korea kan aku 2017 kemarin kan. iya, iya. Yang 2017 itu kan masih sama dosen gitu. Nah, yang waktu 2020 ini aku benar-benar Sendiri banget ya. Indonesia ke Korea, belum bisa bahasa Korea, dan itu waktu itu aku bawa kurang lebih 35 kilogram luggage, bagasi, terus aku mau transfer bus, dan waktu lagi COVID-19, dan aku jatuh, tapi bener-bener orang itu waktu aku jatuh, cuma diliatin doang. Gak ada yang Gak ada yang niat nolong untuk gitu ya, inisiatif. Ya gimana? ampun, gak ada yang inisiatif gitu ya bantuin kamu ketika kamu jatuh atau gitu. Misalkan kan kalau mungkin kalau di Indonesia ngeliat orang bawa susah-susah yang berat-berat langsung rame gitu ya pada bantuin. Di Korea enggak ya berarti? Nggak ada, jadi kayak itu udah bawa berat aja udah kayak susah gitu ya, mereka Ya. nggak ada inisiatif, terus udah jatuh lagi nggak ada inisiatif. Terus aku tanya kan, aku hampir nyasar tuh, nyasar mau transfer terminal busnya, tapi mereka juga ngajak ngobrol aku pakai bahasa Korea yang aku aja nggak tahu gitu. Terus aku akhirnya minta tolong tuh pakai bahasa Inggris, tapi mereka juga nggak ada yang tahu. Akhirnya aku coba aja interpretasi, kayaknya mereka maksudnya gini deh, terus untungnya bener, aku nggak kesasar deh walaupun jatuh, nggak bantuin juga gitu. Oke, terus yang muda-mudanya sendiri itu juga pada bisa bahasa Inggris nggak sih sebenarnya atau mereka lebih kayak prefer ngomong bahasa Korea aja gitu? Kalau yang muda-mudanya itu mereka prefer pakai bahasa Korea. Oh gitu, ya udah berarti tuh teman-teman. Jadi kan banyak-banyak yang mikir gitu kalau nonton di Korean drama kan kayaknya so sweet gitu-gitu kan cowok-cowoknya bakal bantu. Jadi kalian jangan terpengaruh ya teman-teman karena drama gitu. Jadi mikirnya oh pasti ada pangeran yang datang gitu bantuin kita terus tiba-tiba jatuh cinta gitu. Ternyata nggak kayak gitu ya Pinky. Jadi tetap harus berjuang dan mandiri gitu ya lebih tepatnya kalau ke Korea. Kalau menurut aku, realitas kehidupannya itu mirip kayak drama Korea. Cuman kayak romance-nya tuh nggak mirip sama sekali ya. Oke, nah terus tadi kan kamu udah cerita gitu, gimana caranya kamu bisa beradaptasi gitu kan, dan udah ngejelasin juga apa sih pengalaman berkesan gitu ya yang saat kamu ada di Korea. Terus apakah ada sesuatu yang berbeda nih gitu yang kamu temukan antara startup yang ada di Korea yang baru mulai atau yang di Indonesia sendiri gitu? Kamu bisa ada nemuin nggak sih perbedaannya? Oke, aku mau jelasin berdasarkan pengalaman aku aja nih ya, based Nah, on my experience gitu ya. Kalau startup di Korea itu, mereka bener-bener, apa ya, mereka tuh banyak sih kayak research dulu, habis itu cari pasar dulu. Tapi mereka cari pasarnya tuh lebih susah daripada cari pasar di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kan populasinya lebih banyak ya. Terus mereka tuh melek akan sosial media. Jadi kalau misalkan nih, mereka lebih gampang gunain viral sosial media, viral marketing kayak gitu.
Nah, kalau di Korea itu sebenarnya tuh mereka lebih susah buat cari pasar. Jadi kebanyakan orang-orang yang mau mulai startup di Korea, mereka pasti berpikir habis mulai startup di Korea, karena di Korea tuh semuanya udah ada. Jadi mereka lebih pingin untuk startup itu berkembang untuk diekspor juga ke negara lain. Negara lain. Oke, jadi lebih ke internasional gitu ya jatuhnya ya. Iya benar. Oke, keren banget. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan, mungkin bisa di play videonya ketika Pinky lagi magang di startup Korea. Mungkin operator bisa langsung tayangin nih. Ini lagi ngapain nih Pinky? Oh, ini itu ada semacam kayak pitching bisnis gitu. Jadi ada bisnis 101, terus ini lagi meeting, terus ini lagi sama teman-teman foreigners aku juga lagi internship, dan ini kantornya. Jadi kantornya ada 2, ada yang di Gangnam sama ada yang di Yongsan. Nah, ini di Gangnam di dekat rumah aku, yang di Seoul, terus ini lagi kayak dinner gitu. Jadi kalau misalkan biasanya mereka tuh habis kayak kerja, biasanya tuh mereka tuh ada dinner gitu. Di situ ngomongin kerjaan lagi nggak sih, atau cuma kayak ngobrol-ngobrol santai aja kalau pas dinner gitu? Kalau lagi dinner tuh bener-bener ngobrol santai aja. Jadi waktu itu kita lagi ngobrolin tentang culture negara kita masing-masing. Karena dari tim aku itu ada kurang lebih ada 6 orang, itu kita semua tuh beda negara, dan aku satu-satunya orang Indonesia. Itu bener-bener yang ngungkapin culture kebedaan kita masing-masing gitu. Jadi lebih ke fun gitu ya. Keren. Oke, terus tadi kan kamu udah cerita nih perbedaan-perbedaan tentang startup yang ada di Korea dan Indonesia. Nah, apa ketika kamu lagi di startup ini, kamu tuh kerjanya rutin atau ada yang bikin-bikin kayak project gitu, atau bikin event-event sama teman-teman yang lain gitu? Gimana sih? Oke, jadi karena udah aku sebutin kalau startup aku ini masih belum launch dan masih dari nol gitu. Mereka lagi inkubasinya benar-benar masih dari awal. Aku belum ada project atau big event sama teman-teman. Jadi lebih ke researching, terus lebih ke gimana buat ekspor impor, dan lebih ke database kayak gitu sih. Belum sampai yang bikin big event atau project. Jadi kayak di foto ini ya kalian. Keren banget, keren. Oke. Nah, kalau menurut Pinky sendiri nih kan untuk internship ya gitu, kira-kira ada nggak sih jurusan apa sih yang diprioritaskan atau dibutuhkan untuk di startup Korea ini gitu? Mungkin bisa. Oke, ini banyak nih yang aku dapat dari teman-teman semua nih, jurusan apa sih yang kira-kira banyak dibutuhkan kalau misalkan kalian tuh pengen banget nih internship atau kerja di startup Korea atau perusahaan Korea. Kebanyakan orang zaman sekarang kan udah digital nih, digital transformation-nya udah lebih cepat, terus kebanyakan mereka masih membutuhkan IT, terus kayak programmer kayak gitu. Jadi jurusan-jurusannya pasti teknik informatika. Terus yang pasti juga international business, itu pasti kayak marketingnya, terus kayaknya rata-rata sih 2 jurusan itu. Tapi kalau misalkan legal, ada juga yang bilang legal atau hukum. Tapi menurut aku startup atau perusahaan di Korea itu kalau misalkan mereka membutuhkan legalisasi, hukum atau dan sebagainya, mereka lebih prefer untuk native Korean. Jadi lebih prefer karena kan hukum setiap negara tuh beda-beda tuh. Jadi lebih prefer native Koreanya. Nah, kalau buat foreigners, mereka tuh lebih prefer buat kita yang punya kapabilitas atau jurusan dari international business atau teknik informatika, desainer, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke, keren. Nah, kan tadi kita udah mau selesai nih podcast kita hari ini gitu ya. Tadi kamu udah cerita banyak tentang pengalaman di Korea gitu kan. Terus selain bekerja tentunya kamu kan punya kehidupan yang biasa gitu ya di gimana sih ketika kamu memperhatikan budaya sekitar di Korea gitu kak? Apa ada nggak sih yang sama banget sama kayak di drama Korea gitu? Apa sih hal-hal baiknya yang bisa kita contoh gitu dari ketika kamu berada di sana gitu di Korea? Sebenarnya hal-hal baiknya tuh banyak banget. Pertama, mereka on time banget, bahkan transportasi pun juga on time. Kedua, mereka tuh bener-bener orang yang nggak males. Mereka adalah orang yang aktif dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan di drama Korea kan banyak anak sekolahan yang mereka tuh pulangnya sampai malam. Dan itu adalah fakta. Mereka tuh sekolah sekitar jam 8 malam, mereka lanjut kursus sampai jam 12 malam. Ya ampun. Itu berarti masih pakai baju sekolah gitu ya dari pagi banget? Ya,
setelah itu aku masih inget banget tahun 2017, waktu itu lagi winter, aku ngelihat masih kayak anak SMP gitu pakai seragam sekolah jam 12 malam, terus mereka baru pulang dari kursusan gitu, kayak kayak itu benar-benar struggle buat nggak males gitu loh, dan benar-benar walaupun kita nggak harus buang atau belajar sampai sekelas itu, tapi at least kita harus bisa belajar seproduktif mereka kayak gitu kan. Iya. Terus kalau kayak gitu misalkan anak-anak yang pulang malam gitu ya setelah kursus, itu mereka masih naik transportasi umum atau masih ada yang dijemput orang tuanya, gimana deh kalau itu? Kalau di Indonesia kan jarang ya ada yang berani pulang sendiri gitu, biasanya dijemput. Gimana deh? Oke, jadi fun fact buat Korea ya. Korea tuh bener-bener negara yang aman buat wanita atau buat siapapun yang mau solo traveler. Karena kalau kalian mau pulang jam berapapun, jam 1 malam, 2 malam, 3 malam, 12 malam, itu kalian nggak bakal ada yang gangguin. Dan transport umum tuh emang cuma sampai jam 12 malam. Habis itu bakal masih ada taksi. Tapi mereka tuh pejalan kakinya tuh banyak banget. Jadi bakal kayak ya nggak bakal sendiri. Dan dimanapun tuh ada CCTV. Jadi bakal aman deh. Gitu. Oke, terus kamu sendiri pasti kan saat di Korea banyak nggak sih nyobain? Mungkin buat cewek-cewek nih ya gitu nyobain skincare Korea gitu. Kamu ada juga nggak sih kayak belanja online di sana? Gimana deh kalau belanja online di Korea sendiri? Oke, belanja online di Korea itu justru lebih murah dari belanja offline ya. Kalau misalkan Indonesia, kalau mereka traveling nih mau ke Korea, pasti mereka tujuannya ke Myeongdong nih, kayak banyak-banyak. Ya, bener sih, tapi emang banyak banget toko-toko offline di sana, dan itu kan yang membuat kita senang karena kita lihat-lihat barang aslinya ya. Tapi kalau kalian pengen cari yang lebih murah, itu sebenarnya belanja online yang lebih murah dan lebih praktis, dan mereka itu datangnya tuh hari itu juga dan langsung diantar di depan pintu gitu. Iya, ya ampun, Iya, nunggu berapa hari gitu ya? Keren iya, banget. nggak foto. Dan kalau waktu itu aku pernah kayak cuman beli maskara 2 biji doang, tapi kayak packagingnya tuh kerdus. Terus habis itu aku pesennya pagi-pagi, langsung siangnya dateng langsung di depan itu ada. Jadi kayak mereka bener-bener sistemnya cepet banget gitu sih. Aku suka banget sistem-sistem di Korea tuh cepet, terus orang-orang yang produktif, jadi semuanya tuh lebih dimudahkan gitu. Oke. Terus selama kamu di Korea kan pasti kamu ada nggak sih rasa-rasa kangen sama masakan Indonesia gitu? Kalau cari makanan untuk mungkin teman-teman yang Muslim, susah nggak sih kalau untuk cari makanan halal gitu? Mungkin Pinky bisa ceritain dari pengalaman kamu. Oke, kalau buat teman-teman Muslim, orang-orang tuh biasanya tahu kalau teman makanan halal itu ada di daerah Itaewon di Seoul, tapi itu harganya jauh lebih mahal, terutama buat pelajar-pelajar ya. Tapi kalau misalkan nih kita pelajarnya tuh nggak di daerah Seoul, misalkan di luar kota, kayak aku kan sebelum tinggal di Seoul, aku kuliah kan di luar kota nih, aku tinggal di Chuncheon. Nah itu tuh susah banget buat cari makanan. Jadi kita benar-benar harus ngelihat ingredients belakangnya, kayak di mana sih yang nggak mengandung babi atau sebagainya, jadi yang bisa kita makan kayak gitu. Terus aku punya cerita unik juga nih yang tentang Indonesia. Waktu itu aku pernah ya tanggal 17 Agustus mau pergi ke tempat magang aku, tapi aku lupa kalau tanggal 17 Agustus waktu itu Korea sama Indonesia kan hari kemerdekaannya tuh beda 2 hari ya. Jadi waktu itu kantor libur. Jadi Korea 17 Agustus, Indonesia 17 Agustus. Kantor aku libur. Terus waktu di dalam subway, ini benar-benar momen yang paling aku bingung dan menegangkan. Bukan menegangkan sih, kayak terharu. Karena tiba-tiba out of the where, ada kakek-kakek keluar dari ujung lorong, itu bawa radio, semacam radio gitu, dan lagu yang keluar adalah lagu Ibu Pertiwi. Lagu Indonesia banget itu, beneran Lagu Indo. Iya, ya. Dari ujung sampai ujung. Terus dan itu tanggal 17 Agustus, aku langsung kayak merinding kan, ini kok bisa jadinya? Kok kayak sebenarnya banyak banget momen-momen unik aku di sana, kayak yang nggak terduga banget. Terus ini kakek-kakeknya blasteran Indo Korea atau gimana, kok waktu 17 gitu ya? Terus aku masih belum tahu jawabannya apa, tapi waktu itu momennya aku rekam, tapi aku rekamnya nggak ngeliatin orang-orangnya, jadi kayak aku ngeliatin di bawah gitu, karena aku kayak wow, kok bisa gitu, ada lagu Ibu Pertiwi di subway Korea gitu, dan aku kayak ngeliat orang-orang di sekitar aku, gak ada yang notice sih ya, aku orang Indonesia sendiri, jadi aku notice gitu. Oh ya ampun, jadi terharu ya karena udah maksudnya kita kan lagi nggak di negara sendiri, terus tiba-tiba ada yang kayak gitu tuh jadinya kayak perasaan jadi kayak so sweet banget gitu ya. Iya Tahu deh banget.
boleh nggak ya ditampilkan, mungkin nanti kita bisa tanya dulu sama operator di balik layar gitu ya. Mungkin kalau bisa kita mungkin bisa tampilin gitu ya, mungkin biar teman-teman juga bisa tahu gitu gimana nih gitu kan waktu Pinky di Subway ya tadi. Nanti mungkin oke, ya udah. Nah, terus tadi kan kita udah ngebahas tentang kultur-kulturnya juga. Terus kita udah sampai di akhir pertanyaan yang terakhir gitu kan. Gimana sih, ada nggak sih tips dan trik gitu dari kamu buat teman-teman PPI TV yang lagi nonton kita hari ini di rumah atau dimanapun berada gitu, supaya bisa mendapatkan pengalaman intan gitu di luar negeri dan exchange gitu. Oke, aku punya tips tuh ada 2 ya, tips yang motivational tips dan satunya lagi lebih ke realistic tips. Jadi kalau aku mau sampaikan yang pertama tipsnya, jangan pernah berpikir kalau kita tuh nggak cukup, ya udah sering-sering search, sering-sering cari opportunities. Jadi kayak ada nih misalkan ada peluang beasiswa buat S2, S1, exchange atau sebagainya, langsung dicari, langsung dicatat, dimasukin folder dan langsung satu persatu kita dengan sekuat tenaga itu buat nge-fulfill persyaratan-syaratnya dan jangan pernah ragu buat itu. Terus benar-benar. Jadi terus tanggal-tanggalnya itu juga. Jadi kalau aku tuh tanggal-tanggalnya misalkan nih sekitar bulan KGSP nih, kalau misalkan beasiswa Korea, KGSP biasanya itu sekitar bulan Januari sampai Maret. Jadi aku tahu nih kalau range bulan segini tuh ada beasiswa apa sih, bulan segini tuh beasiswa apa sih. Jadi kayak dicatat aja gitu. Jadi aku tuh punya planner khusus untuk educational background, educational goals aku gitu. Terus kalau buat dapat banget ya, kamu keren banget sih. Kayak soalnya sebenarnya aku orangnya pelupa gitu loh, Kak. Karena pelupa, jadi aku harus nih solusi biar aku nggak lupa. Jadi aku catat kayak gitu. Wah, keren-keren. Oke. Nah, tadi kamu udah, terus ada lagi nggak yang mau kamu kasih? Yang motivational tipsnya nih, aku mau kasih bagi teman-teman. Banyak orang yang berpikir bahwa kita tuh takut buat mulai. Emang sih, kalau mulai itu hal kelihatannya cuma mulai itu susah banget kan. Buat aku, kita mulai dari apa yang kita punya dulu aja. Kita mulai dari di mana kita aja. Kalau misalkan kita punyanya ternyata masih, misalnya teman-teman nih semuanya, aku masih SMA nih, ya udah kita mulai dari SMA dulu. Berarti kita harus cari-cari lomba atau apa, mulai dari yang kita punya dulu. Mulai dari di mana kita bertumpu dulu. Misal kita masih di Indonesia, terus mau keluar negeri, ya udah kita cari apa kesempatan yang bisa kita kembangkan buat diri kita sendiri di Indonesia. Nanti bisa membawa kita ke luar negeri atau bisa membawa kita ke tujuan kita selanjutnya. Terus setelah itu kita mulai ke hal-hal yang lebih bertahap selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap value yourself dan yakin sama diri sendiri. Gitu sih. Wih, keren. Makasih Pinky buat pesan-pesannya dan tipsnya juga buat sahabat PPI TV yang ada di rumah, yang pasti sangat-sangat berguna banget. Makasih. Jadi kayaknya kita udah sampai sini aja kali ya hari ini. Makasih banyak Pinky buat waktu. Makasih mungkin buat teman-teman yang di rumah pengen follow sosial medianya Pinky, bisa nggak sih? Boleh ya, pasti. Boleh banget, tanya-tanya juga boleh di sosial media aku. Dan di TikTok aku biasanya aku sering sharing tentang info-info gitu, atau bisa lihat highlights aku sering kasih info-info. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info-infonya kayak Korea itu websitenya mana sih carinya, atau aku udah cantumin website lengkap, terus cara bikin CV dan itu udah ada. Oke, terus nanti follow-nya apa nih nama Instagramnya? Mungkin nanti operator bisa tambahin di bawah sini. Mungkin ya. Nama follow-nya bisa @pinkybilika kalau di Instagram, kalau di TikTok @bilika_pinky, jadi dibalik aja. Semua info-infonya aku sering share kok buat teman-teman di sana. Mantep. Ya udah, makasih banyak ya Pinky. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Oke, mungkin next time kita bisa bikin podcast lagi yang lebih seru mungkin, ya kan? Gitu. Kapok ya sama kita PPI TV Podcast. Gitu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di rumah gitu ya, buat teman-teman yang nonton PPI TV, dan semoga PPI TV makin sukses dan makin berkembang buat lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lagi dengerin PPI TV nih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga Pinky buat waktu dan kesempatannya. Saya Dea Juneta dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Jangan lupa untuk komen pasnya di bawah. Apa sih yang pengen kalian denger, yang pengen kita bahas buat next podcast selanjutnya.
Oke, ya udah jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ya udah, sampai di sini dulu. Kita punya moto gitu loh, Pinky, buat PPI TV. Oke. Yes, ya udah kita tutup dengan PPI TV dari pelajar untuk pelajar. 1, 2, 3. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Thank you. Thank you, dadah, Pinky. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.